Bayangin kita lagi ada di tahun 1963. Pas banget, matahari baru aja terbenam, ternyata suasananya mendadak jadi sunyi senyap banget. Nah loh, mulai kerasa kan kalau hawa-hawanya udah mulai nggak enak? Para wanita pulang kerja lebih awal, pintu rumah dikunci rapat, dan para pria berjaga di jalanan dengan senjata di tangan. Kenapa? Karena ada satu sosok misterius yang lagi menghantui kota. Namanya El Loco del Martillo, atau si gila pembalo martil. Siapa sebenarnya monster ini dan kenapa dia begitu ditakuti? Kita bakal bahas tuntas kasus horor dari Argentina ini. Kenalin, namanya Raul Anibal González Higonet. Orang-orang melihatnya cuma sebagai pemuda biasa, tapi masa lalunya ternyata cukup kelam. Anibal tumbuh besar tanpa kasih sayang yang cukup. Ayahnya lumpuh, dan ibunya yang kewalahan terpaksa menyerahkan dia ke lembaga pemasyarakatan anak. Hidup di jalanan bikin dia tumbuh jadi pencopet. Sebelum teror besar itu dimulai, dia bahkan udah sempat ngerasain dinginnya penjara selama 5 tahun. Tapi, baru seminggu dia bebas dari penjara, sebuah mimpi buruk dimulai bagi warga Lomas del Mirador. Malam tanggal 14 Januari 1963, Anibal menyelinap masuk ke rumah seorang wanita bernama Emilia lewat jendela. Di kegelapan malam, dia melakukan aksi kejinya dengan sebuah martil sebelum akhirnya kabur membawa perhiasan korban. Emilia selamat, tapi itu baru awal. Pola serangan ini terus berlanjut selama berminggu-minggu, menebar trauma luar biasa bagi para korban. Memasuki bulan Maret, Anibal nggak cuma merampok lagi. Dia berubah jadi seorang pembunuh berantai yang sangat haus darah. 8 Maret 1963, korbannya kali ini adalah Rosa. Martil itu merenggut nyawanya dalam sekejap, membuat gempar seluruh wilayah. 2 minggu kemudian, korban kedua jatuh. Virginia ditemukan gak bernyawa di rumahnya dengan luka yang serupa. Gak butuh waktu lama, keesokan harinya, Nelly Fernandez jadi korban ketiga. Teror ini benar-benar gak terkendali. Modusnya selalu sama, masuk ke rumah malam-malam, incar wanita yang lagi sendirian, lalu habisi nyawa mereka. Pas ditanya motifnya, jawabannya simple tapi bikin merinding. Saya cuma mau mencuri. Saya habisi mereka supaya nggak ada saksi. Media mulai gila-gilaan memberitakan kasus ini. Mereka menjuluki Anibal sebagai si vampir martil. Kepanikan massal terjadi. Pabrik-pabrik sampai izinin karyawannya pulang sebelum gelap karena saking takutnya. Warga yang marah mulai membentuk kelompok jaga malam. Siapapun yang kelihatan mencurigakan bakal langsung diinterogasi. Saking paniknya, ada 2 orang gak bersalah yang dipukuli massa cuma karena kumis dan rambut mereka mirip sama sketsa pelaku. Polisi akhirnya nyebarin identikit atau sketsa wajah. Pria kurus, rambut ikal, dan berkumis. Ciri-ciri yang sebenarnya pasaran banget waktu itu. Tapi keberuntungan Anibal berakhir di tanggal 26 Maret. 2 polisi yang lagi patroli ngeliat sosok yang gerak-geriknya mencurigakan. Pria itu adalah Anibal González Higonet. Dia ditangkap tanpa perlawanan yang berarti, seolah dia emang udah nunggu saat itu. Bukti yang ditemukan polisi kuat banget. Dia pakai jaket milik salah satu korban saat ditangkap. Ceroboh banget kan? Dan yang paling telak, polisi nemuin senjata utamanya, sebuah martil yang disembunyiin di lahan kosong dekat rumahnya. Di kantor polisi, Anibal ngakuin semuanya. Dia jelasin gimana dia ngerencanain semuanya cuma demi uang. Ada teori yang bilang dia benci wanita karena patah hati. Tapi dia bantah, saya nggak pernah punya pacar, katanya dingin. Tahun 1967, pengadilan menjatuhkan vonis penjara seumur hidup. Dia dikirim ke penjara Sierra Chica yang terkenal sangat keras. Anibal ngabisin waktu 43 tahun di balik jeruji besi. Dia jadi narapidana dengan masa hukuman terlama di Argentina saat itu. Lucunya, setelah puluhan tahun, dia tiba-tiba berubah pikiran dan bilang kalau pengakuannya dulu itu karena disiksa polisi. Baru pada tahun 2006, di usia 69 tahun, dia akhirnya dapat pembebasan bersyarat.
Dia keluar penjara dengan bantuan 2 tongkat. Tapi kebebasannya cuma sebentar, cuma 20 bulan setelah keluar. Dia meninggal dunia karena serangan jantung. Sampai nafas terakhirnya, dia nggak pernah benar-benar minta maaf. Dia bawa rahasia kelamnya sampai ke liang lahat. Gimana menurut kalian? Apakah Hannibal emang monster sejak lahir? Atau sistem yang gagal bikin dia jadi begini? Komen di bawah ya.